Tiara Stolus. And I'm Leni Marina Putra. In this video, we will discuss about pre-engagement, risk assessment, and also substantive test for notes payable, interest payable, share capital and share premium, and data routing, which are covered in code I, J, and K. This video will fulfill a segment for information technology based auditing practice course from our lecturer, Sureski. So, happy watching! Jadi, di sini kami akan membahas yang pertama itu teori pre-engagement dan risk assessment. Selanjutnya kami akan menjelaskan atlas, indeks pre-engagement dan risk assessment. Dan di sini kami juga akan melanjutkan penjelasan kode I, J, dan K, yaitu utang wesel, utang bunga, modal saham, agio saham, laba ditahan. Di mana kode sebelumnya telah dijelaskan oleh kelompok 4. Dan untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pre-engagement audit. Yang pertama kita akan masuk ke standar audit 210 mengenai persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit. Salah satu standar yang penting dalam konteks perikatan audit adalah standar audit 210 mengenai persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit. Yang dimana SA 210 ini mengatur tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat-syarat perikatan audit dengan manajemen, serta jika relevan dengan pihak yang berwenang atas tata kelola entitas, IAP pada tahun 2021. Selanjutnya ada prakondisi audit. Yang pertama itu kerangka pelaporan keuangan harus dapat diterima. Yang kedua, manajemen harus mengakui dan memahami tanggung jawabnya. Dan kemudian ada audit berulang. Yang pertama itu ada kondisi tertentu yang mengharuskan revisi atau pengingat kepada klien. Yang pada poin pertama adalah penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan audit, dan poin kedua itu ada pertimbangan tambahan dalam penerimaan perikatan. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan pre-engagement dalam penerimaan perikatan audit. Yang pertama itu ada A110, analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. SA 220 paragraf 12 sampai paragraf 13, auditor harus menilai apakah perikatan dapat diterima atau dilanjutkan dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko terkait klien sebelum memutuskan menerima atau menolak hubungan audit. Kemudian ada kertas kerja subindeks A110. Yang pertama itu ada A1101 mengenai isi pelaporan keuangan terdahulu, dan A1103 kompetensi, ketersediaan waktu dan independensi personel K. Dan yang terakhir ada A1104 mengenai komunikasi dengan auditor pendahulu. Dan selanjutnya ada kode A120, alokasi jam jasa dan perencanaan awal audit, yang dimana penetapan imbalan jasa audit diatur dalam peraturan pengurus IAP nomor 2, SA 300A8 menekankan bahwa auditor harus mengatur dan mengelola sumber daya termasuk jumlah dan waktu penggunaannya dalam tahap penilaian resiko. Selanjutnya ada kode A130, surat perikatan audit, yang dimana surat perikatan didokumentasikan dan diarsipkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur oleh tim perikatan SPM 145. Kemudian ada kode A140, surat tugas audit, yang dimana penetapan imbalan jasa audit diatur dalam peraturan pengurus IAP nomor 2 SA 300A8 menekankan bahwa auditor harus mengatur dan mengelola sumber daya termasuk jumlah dan waktu penggunaannya dalam tahap penilaian risiko. Kemudian ada kode A130, surat perikatan audit, yang dimana pada SA 300A8 menegaskan bahwa strategi audit harus mencakup pengalokasian jumlah, waktu, dan pengelolaan sumber daya, dan hal ini tercantum dalam surat tugas audit. Selanjutnya ada kode A150, pernyataan independensi auditor, yang dimana pada SPM 1 paragraf 24 mewajibkan KAP memperoleh konfirmasi tertulis atas kepatuhan independensi. ISBA pada tahun 2021 menegaskan pentingnya independensi dan cara menangani ancamannya. Kemudian dokumen pendukungnya meliputi pernyataan independensi, checklist independensi tahunan, dan konfirmasi kepatuhan kode etik ISBA. Selanjutnya ada kode A160,
komunikasi antar anggota tim perikatan. SPM 1 paragraf 24 mewajibkan KAP memperoleh konfirmasi tertulis atas kepatuhan independensi. Dokumen pendukungnya meliputi notulen rapat, memo perencanaan audit, dokumentasi penilaian resiko, dan program audit yang dibagikan ke tim. Dan yang terakhir itu ada kode A 170 perikatan audit tahun pertama. Berdasarkan SA 510 paragraf 3 sampai 4 menyatakan bahwa dalam melaksanakan perikatan audit tahun pertama yang berkaitan dengan saldo awal adalah memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah saldo awal tidak salah saji secara material dan kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten pada periode berjalan. Kemudian untuk audit risk assessment akan dijelaskan oleh Tiara Storus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pre-and judgment. Kita akan segera masuk ke kode A110 mengenai analisis, penerimaan, dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Di sini kita langsung masuk ke kode A1102 terlebih dahulu. Di sini ada 9 pertanyaan. Kita harus menceklis pertanyaan ini mengenai isu integritas manajemen. Di sini ada dua opsi ya dan tidak. Kita memilih opsi tidak untuk semua pertanyaan, sehingga status KKP-nya itu completed. Kemudian kita previous index. Kita akan lanjut lagi ke kode A1103. Di sini kita akan mengisi daftar personel KAP. Di sini kita akan mengisi personelnya itu ada 10 personel. Di sini ada nama, jabatan, lampiran dokumentasi kompetensi, dan juga lampiran dokumentasi ketersediaan waktu. Di sini kita memilih dua nama personel untuk cuti melahirkan dan juga cuti kuliah di luar negeri. Kemudian kita masuk ke analisis kompetensi personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Di sini juga kita harus mengisi mengenai pengalaman bidang audit untuk setiap personel, dan juga kita akan memilih dua personel untuk yang tidak memadai di bagian pemahaman standar akuntansi keuangan, dan untuk bagian-bagian yang lainnya itu kita buat memadai. Kemudian kita masuk ke analisis ketersediaan waktu personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Di sini juga di sini ada batasan waktu yang tersedia terkait perjanjian kerja antara tim dengan KAP. Di sini juga kita akan memilih dua personel untuk cuti. Kita memilih ya, dan untuk yang lainnya itu kita memilih tidak, dan juga kita akan memilih opsi ya untuk perikatan lain bagi kedua personel tersebut. Selanjutnya, nah ini ada ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktu. Ini adalah sudah direkap dari yang sudah kita isi di awal tadi. Jadi juga sudah ada terpilih dua nama personel untuk ketersediaan waktu, ada batasan waktu, dan juga untuk dua personelnya lagi untuk kompetensinya perlu diupdate. Kemudian kita masuk ke independensi. Di sini juga kita memilih dua personel untuk memilih memilih opsi pemahaman independensinya itu ya, dan selebihnya tidak, dan juga kita akan memilih opsinya iya itu di bagian mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien. Kemudian untuk personel yang kedua, kita memilihnya itu sama sama seperti personel yang pertama itu di pemahaman independensinya itu iya, dan juga kita memilih opsi ya itu di hubungan keluarga dengan manajemen kunci, dan untuk selebihnya itu tidak. Kemudian kita masuk ke ringkasan kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personel KAP. Di sini sudah terotomatis juga, sudah terinclude semuanya dari yang kita isi di atas atau sudah kita isi sebelumnya. Di sini sudah ada terpilih 5 personel yang memadai. Dan di sini kita juga mengetik kembali inisial nama dari masing-masing personel tersebut yang 5 personel.
Kemudian status KKP-nya itu completed. Selanjutnya kita akan previous index. Kemudian kita akan masuk ke template laporan keuangan. Di sini. Di sini juga kita bisa masuk ke D100 untuk menginput laporan keuangan. Nah, untuk nama-nama akun dan juga nominal-nominalnya ini kita bisa mengisinya eh, dari TB1 dan juga TB2 yang sudah kita kerjakan di spreadsheet. Kita akan mengisi semua data-datanya ini dari spreadsheet tersebut dan kita harus memastikan bahwa cek EBT dan cek neraca itu balance. Ketika sudah, nah ini dia akan ngelink ke A110. Dia akan terotomatis ke sini, template laporan keuangannya. Nah, jadi kita bisa juga mengisi di D100 ya, teman-teman. Selanjutnya, ketika sudah selesai, kita akan masuk ke kode A1101. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kembali lagi kita akan mencek-listnya terkait isu pelaporan keuangan terdahulu. Di sini kita memilih opsi tidak untuk semua pertanyaan. Sehingga status KKP-nya itu completed. Kita previous index kembali. Kemudian untuk template laporan keuangan ini kita memilih opsi ya. Dan kita akan memilih kriteria untuk isu pelaporan keuangan terdahulu, yaitu kriterianya itu entitas berdiri sejak lama, dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi risiko, yang dimana adapun mitigasi risiko yang dilakukan adalah melakukan prosedur audit berbasis risiko dan mengkomunikasikannya dengan klien. Sehingga status KKP-nya pada kode A110 ini completed. Dan jangan lupa, kita harus memastikan bahwa untuk ketiga kode tersebut, yaitu A1101 sampai A1103 itu, sudah hasil analisisnya itu low, bukan high. Kemudian kita akan masuk ke kode A120 mengenai alokasi jam kerja dan perencanaan lainnya. Di sini kita akan mengisi, nah di sini ada rancangan. Nah, di sini ada rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Kita akan mengisinya eh, untuk tahun mulainya itu pada tanggal 16 bulan 12 tahun 2024 dan berakhirnya itu pada tanggal 4 bulan Februari pada tahun 2025. Kemudian di sini ada jumlah hari liburnya yaitu dari Sabtu sampai Minggu ada sebanyak 17 hari. Untuk jumlah hari libur lainnya itu adalah 0. Dan di sini kita akan mengisi lagi untuk jam mulai kerjanya itu jam 9 pagi, untuk jam istirahatnya jam 1 siang, untuk jam pulangnya itu ada jam 5 sore. Di sini akan otomatis dia untuk jumlah harinya ada 50 dan juga jumlah hari efektifnya itu ada 33. Jadi di sini sudah terotomatis juga untuk jumlah jam kerja efektif per harinya itu adalah 7 hari dan di sini sudah terotomatis juga untuk jam kerjanya itu sebanyak 231 jam. Dan di sini juga ada
rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapan. Di sini itu sudah terotomatis dari yang eh, rencana jadwal pelaksana perikatan audit yang telah disepakati. Itu sudah terotomatis yang kita isi sebelumnya pada rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit. Kemudian ada rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit. Ya, seperti kita tahu, ini sudah kita kerjakan pada susunannya ini. Ya, ini adalah 5 personel yang sudah memadai, yang sudah memenuhi syarat-syarat dan yang terpilih. Di sini kita akan mengisi alokasi perencanaan kerja aktual mengenai total tahap perencanaan, total tahap risk respon, dan juga total tahap reporting. Sini kita mengisi untuk 5 personel tersebut dan sudah terotomatis totalnya itu 231 jam kerja. Kemudian ada analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Di sini juga otomatis ya teman-teman mengenai risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien itu law seperti yang sudah kita kerjakan di kode A110. Dan untuk EQCR-nya itu atau pemantauannya itu kita pilih opsi A. Nah, ini adalah rangkumannya. Rangkuman yang dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya untuk 5 personel tersebut dan juga untuk laporan dokumentasinya ini kita akan mengelingnya ke G Drive yaitu mengenai portofolio masing-masing personel. Sehingga status KKP-nya itu completed dan kesimpulannya itu adalah alokasi jam kerja sudah memadai. Kita next index. Nah, di sini langsung ke kode A130. Di sini ada poin-poinnya, teman-teman. Ada pernyataan. Di sini kita memilih opsi yang untuk semua pernyataan ini. Selanjutnya, ini ada contoh format surat perikatan. Ini adalah contohnya itu juga mengeling ke G-Drive yang sudah disediakan oleh PT Citra Pesona. Kemudian ada lampiran surat perikatan audit. Kembali lagi, itu juga akan mengeling ke lampiran surat perikatan audit yang telah diupload oleh PT Citra oleh PT Bina Citra Pesona. Dan kesimpulannya itu adalah surat perikatan memadai sehingga status KKP-nya itu completed. Selanjutnya kita akan next index kembali. Nah, ini kita masuk ke kode A140. Di sini ada susunan tim peringkatan bersumber dari kode A120. Nah, di sini ada pernyataan. Ada 5 pernyataan. Kita akan memilih opsi ya. Kita memilih opsi ya kembali. Selanjutnya ada contoh format surat tugas. Kembali lagi ini juga mengeling ke G-Drive. Mengenai G-Drive contoh format surat tugas. Dan juga lampiran surat tugas ini mengeling kembali ke G-Drive yang sudah diupload oleh atau yang sudah dibuat oleh PT Bina Citra Pesona. Itu sesuai dengan template-nya. Maka kesimpulan dihasilkan adalah surat tugas memadai sehingga status KKP-nya itu completed. Kita Nah, untuk kode A150 akan dijelaskan oleh Tiers Taurus. Presentasikan A150 yang tentang pernyataan independensi, yang dimana dalam satu A50 ini berisikan susunan tim perikatan yang terotomatis dari A120. Untuk keterangan dari A sampai dengan D, untuk hasil analisisnya itu kita klik ya. Dan untuk contoh pernyataan independensinya ini ngelink ke G-Drive. Untuk lampiran surat pernyataan independensi ini ngelink ke G-Drive. Dan untuk kesimpulannya itu ialah
Pernyataan independensi memadai. Status KKP-nya itu komplit. Selanjutnya kita ke kode A160 tentang komunikasi tim perikatan, yang dimana komunikasi antara tim perikatan ini memiliki kode A dengan B. Untuk hasil analisisnya kita klik ya, dan untuk contoh format komunikasinya ngelink ke G Drive, lampiran komunikasi tim perikatannya ngelink ke G Drive, dan untuk kesimpulannya ialah komunikasi memadai. Status KKP-nya komplit. Selanjutnya kita ke kode A170, yaitu tentang perikatan tahun pertama. Prosedur audit memiliki saldo awal dan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Dari keterangan 1 sampai dengan nomor 4, untuk hasil analisisnya kita klik iya, dan untuk hasil analisis nomor 5, apakah saldo awal mengandung salah saji yang material, kita klik tidak. Untuk contoh, cek saldo awalnya itu ngelink ke G Drive, untuk lampiran KKP cek saldo awal ngelink ke G Drive, dan untuk kesimpulannya itu secara umum saldo awal sudah wajar. Status KKP-nya komplit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit risk assessment. Yang dimana untuk tahapan kertas kerja yang terindeks materialitas awal A210. Yang pertama ialah dasar standar SA210. Berdasarkan SA2110 paragraf 2 sampai dengan 3, auditor wajib menetapkan materialitas awal pada tahap perencanaan audit sebagai ambang batas untuk menilai signifikansi salah saji, baik secara individual maupun secara agregat dalam laporan keuangannya. Untuk poin yang kedua ialah pertimbangan dalam menentukan materialitas awal. Menurut SA 210 paragraf 5 sampai dengan 6, penentuan materialitas awal didasarkan pada pertimbangan profesional auditor dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain ukuran dan kompleksitas entitasnya, akun atau pos laporan keuangan yang relevan, stabilitas laba, ekspektasi para pengguna laporan keuangan, serta peraturan dan karakteristik industri yang berlaku. Selanjutnya, tahapan indeks dalam kertas kerja penilaian risiko di materialitas awal A210. Untuk poin yang pertama ialah materialitas kinerja SA 210 pada paragraf yang ke-9. Berdasarkan SA 210 paragraf yang ke-9, auditor harus menetapkan materialitas kinerja pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas awal, dengan tujuan mengurangi risiko bahwa jumlah salah saji yang tidak dikoreksi dan tidak terdeteksi secara agregat melebihi materialitas awalnya. Untuk poin yang kedua ialah revisi materialitas SA 210 pada paragraf yang ke-12. Menurut SA 210 paragraf yang ke-12, materialitas bukan merupakan angka yang bersifat tetap, melainkan harus dievaluasi kembali dan direvisi selama proses audit berlangsung, apabila terdapat perubahan, kondisi, atau informasi baru yang relevan. Selanjutnya, kita akan membahas prosedur analitis awal dan audit strategi memorandum awal pada kode A220. Yang dimana untuk poin yang pertama ialah bentuk prosedur analitis awal. Poin yang kedua, bentuk prosedur analitis awal menurut SA 315 paragraf A7 sampai dengan A9. Poin yang ketiga ialah manfaat prosedur analitis awal SA 315 paragraf yang keempat. Dan untuk poin yang keempat ialah memorandum strategi audit, yang dimana tahap akhir dalam perencanaan audit adalah penyusunan memorandum strategi audit atau ASM berdasarkan SA 220 paragraf ke-8 sampai dengan 9. Partner perikatan bertanggung jawab atas pengarahan, pengawasan, dan penilaian kinerja tim audit, serta memastikan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar profesional dan ketentuan etika yang berlaku. ASM berfungsi sebagai dokumen strategis yang menentukan arah umum audit, serta menjadi pedoman bagi seluruh anggota tim audit dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, pemahaman entitas dan lingkungan kode A230. Yang pertama itu bertujuan untuk auditor objektif SA atau ISA 315, unsur-unsur pemahaman atas entitas dan lingkungannya, elements of understanding the entity atau its environments. Untuk poin yang pertama ialah memahami faktor industri yang relevan.
peraturan, serta hal-hal eksternal lainnya, termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Poin yang kedua, mengetahui karakteristik industri dan entitas, termasuk kegiatan operasional, struktur kepemilikan, dan tata kelola, jenis investasi yang dilakukan, aktivitas yang direncanakan, struktur organisasi entitas, serta sumber dan cara pendanaannya. Untuk poin yang ketiga ialah memahami pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi oleh entitas, termasuk alasan atas setiap perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan, serta menilai kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Selanjutnya kita membahas Inherent Risk A240. Menurut Ardianingsih 2021 ayat yang ke-64, risiko inherent risk ini merupakan tingkat kerentanan asersi yang berkaitan dengan jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terhadap kemungkinan terjadinya salah saji material. Penilaian risiko ini dilakukan oleh auditor sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal entitasnya. Ini dilakukan oleh auditor sebelum mempertimbangkan efektivitas. Sebagaimana dinyatakan dalam ISA 315 paragraf yang ke-18, auditor diwajibkan untuk memahami sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan entitas. Dalam menilai risiko inherence, auditor mempertimbangkan beberapa faktor utama, antara lainnya yang pertama itu ialah sifat bisnis klien atau nature of the client business. Yang kedua itu temuan audit sebelumnya, previous audit findings. Dan poin yang ketiga ialah pihak-pihak berelasi, related parties. Poin yang keempat, transaksi tidak rutin atau tidak biasa atau non-current transaction. Untuk poin yang kelima, entitas dan pertimbangan manajemen atau manajemen estimates and adjustments. Selanjutnya kita masuk ke control risk A250, yaitu menurut Ardianingsih 2021 ayat yang ke-65, risiko pengendalian atau control risk adalah risiko bahwa salah satu material dalam transaksi saldo akun atau pengungkapan tidak dapat dicegah, dideteksi, atau dikoreksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal entitas. Berdasarkan SA 315, paragraf yang ke-20, auditor harus memahami mengenai aktivitas pengendalian yang dipandang perlu untuk dipahami agar dapat menilai risiko salah satu material. Pada tingkat asersi yang mendesain prosedur audit, lanjutan yang responsif terhadap risiko yang telah dinilai. Untuk komunikasi dengan TCWG dan SPI A260, yaitu apa yang dimaksud dengan TCWG, yaitu Thought Chairs Wide Governance, yang dimana pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA 260 pada paragraf yang ke-10 adalah individu atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan akuntabilitas entitas. Untuk bentuk komunikasinya itu, untuk yang pertama itu ialah auditor harus menyampaikan temuan signifikan dan independensi kepada TCWG secara tertulis. Poin yang kedua, jika disampaikan lisan, auditor wajib mendokumentasikan dan menyimpan salinan komunikasi yang tertulis. Untuk poin yang ketiga ialah komunikasi harus dilakukan tepat waktu agar TCWG dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Untuk poin yang keempat ialah surat perikatan dapat menjelaskan bahwa bentuk komunikasi pihak yang terlibat isu audit penting serta menegaskan bahwa komunikasi tidak menggantikan opini audit. Selanjutnya kita akan membahas Risk of Material Misstatement, kode A270, yang dimana Risk of Material Misstatement atau ROMM merupakan risiko bahwa laporan keuangan suatu entitas mengandung salah saji material yang bersifat material sebelum dilakukan audit. ROMM merupakan kombinasi dari inherent risk atau risiko bawaan dan control risk atau risiko pengendalian. Auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material pada dua level, yang dimana level yang pertama ialah tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu inherent risk, dan level yang kedua ialah tingkat asersi atau assertion level untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan atau control risk.
Untuk audit strategi memorandum update A280, yaitu kertas kerja ini diisi ketika ada perubahan rencana strategi secara keseluruhan yang diperlukan selama pelaksanaan audit. Dalam praktik audit, audit strategi memorandum atau ASM merupakan dokumen yang berisi ringkasan strategi audit yang telah disusun auditor berdasarkan pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya. Dokumen ini biasanya memuat yang pertama itu tujuan audit, yang kedua itu ruang lingkup audit, yang ketiga pendekatan audit, yang keempat itu penentuan materialitas, dan yang kelima itu pertimbangan risiko signifikan, serta yang terakhir ialah alokasi dan jadwal penugasan tim audit. Oke, sekian presentasinya. Terima kasih. Selanjutnya kita ke kode A210 tentang materialitas awal, di mana untuk kondisi entitasnya itu entitas normal, untuk untuk total aset sampai dengan total liabilitas itu terotomatis dari laporan keuangan. Dan untuk penentuan materialitas keseluruhan, acuan saldonya itu kita klik laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi sedangkan sejumlah 731.400. Untuk marginnya kita isi 7%. Dan untuk materialitas keseluruhannya dari 731.400 dikali dengan 7%, hasilnya 51.198.000. Untuk penentuan materialitas pelaksanaan, marginnya itu sekitar 75%. Dan untuk materialitas pelaksanaannya itu ialah 38.398.500. Untuk ambang batas yang tidak untuk ambang batas nilai yang tidak dikoreksi, marginnya itu 5%. Nilai salah saji yang tidak dikoreksi itu senilai 1.919.925. Untuk pertimbangan profesional memiliki acuan berdasarkan risk assessment terhadap inherent risk dan control risk dalam kondisi risiko yang medium. Selanjutnya kita masuk ke specific materiality, yaitu A210.1 tentang mapping akun-akun materialitas. Yang dimana materialitas ini memiliki dua tipe, yaitu tipe yang pertama overall materiality dan performance materiality. Untuk pilihannya kita pilih OM dan PM dengan nilai 51.198.000 dan 38.398.500. Untuk spesifik materiality-nya kita memilih nama akun inventories, account receivable, utang jangka panjang. Saldonya terotomatis dari laporan keuangan. Untuk spesifik OM-nya itu kita isi 50%, untuk spesifik PM-nya itu kita isi 50%. Untuk data saldo laporan keuangan ini terotomatis dari laporan keuangannya. Oke, kita next. Untuk kesimpulannya itu, materialitas sudah ditentukan, status HKP-nya itu komplit. Selanjutnya kita ke Oke, selanjutnya kita ke audit strategi memorandum, yaitu A220.01. Yang dimana A2201 ini prosedur analitis awal dan audit strategi memorandum awal. Untuk kesimpulannya itu, hasil analisis awal terdapat risiko salah saji material. Untuk kondisinya itu, terdapat akun yang berpotensi salah saji material yang disebabkan karena proporsional rasio yang tidak normal pada akun dan pada non-current asset, inventory, cash and cash equivalents, cost of goods sold, dan beban gaji serta upah. Untuk akun-akun yang ada di sini sudah otomatis dari laporan keuangan. Status KKP-nya itu komplit. Oke, kita next. Selanjutnya kita akan membahas A22.2, yang dimana untuk laporan keuangan
Untuk laporan keuangan ini sudah terotomatis, dan untuk kesimpulannya itu hasil analisis awal terdapat risiko salah saji material. Untuk kondisi perusahaannya itu yang pertama ialah penurunan tajam rasio aktivitas yang tidak sejalan dengan kondisi likuiditas. Untuk yang kedua, hari persediaan dan piutang meningkat besar mengarah pada potensi overstatement aset. Untuk status HKP-nya itu komplit. Dan di sini kita akan menghitung kesimpulan rasio prosedur analitis awal. Yang dimana untuk periode 31 Desember 2024 dan periode 31 Desember 2023 untuk hasil-hasil persennya ini kita ambil rumusnya dari samping yaitu tentang penilaian kinerja keuangan yang dimana untuk perhitungannya itu untuk perhitungan jenis rasionya yang pertama rasio lancar itu rumusnya itu ialah aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka panjang. Untuk rasio kas ialah kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Begitu juga seterusnya sampai dengan rasio profitabilitas, margin laba kotor sampai dengan ROA dan ROE. Oke, selanjutnya untuk kesimpulannya, untuk kesimpulan dari audit strategi memorandum awal ialah pada akun non-current asset, persediaan cash and cash equivalents, cost of goods sold, beban gaji dan upah piutang usaha pendapatan, dan juga beban perlu dilakukan test of detail yang terperinci. Oke, selanjutnya akan dijelaskan untuk kode A230 tentang pemahaman entitas dan lingkungan selanjutnya akan dijelaskan oleh JT. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kode risk assessment, yaitu kode A230.1 tentang pemahaman entitas dan lingkungan. Dalam kode ini, pemahaman entitas dan lingkungan, di kode ini terdapat 8 step atau 8 langkah. Yang pertama kita akan membahas untuk A230.1 yaitu tentang informasi umum dan aspek legalitas dari PT Bina Citra Pesona. Di sini kita bisa lihat untuk yang pertama itu ada kontak klien dan ini wajib diisi oleh tim perikatan. Untuk yang kedua yaitu informasi umum. Nah, informasi-informasi yang ada di sini bisa kita dapatkan yaitu dari buku 2 dari PT Bina Citra Pesona, yaitu buku ini, yaitu tentang buku 2 yaitu arsip permanen. Nah, jadi di dalam buku ini sudah tertera semua informasi-informasi umum maupun kontak-kontak klien yang ada di PT Bina Citra Pesona. Nah, di sini untuk kontak kliennya itu ada Lilit Tuntungan, ada Tia Barada, ada Gia Hutapea, dan Purnomo Sutopo. Dan jabatannya juga sudah tertera di sini. Begitu juga dengan informasi umumnya. Untuk setiap lembar saham, dan juga untuk setiap modal dasar, modal desatornya, sudah ada di dalam buku tersebut. Nah, begitu juga untuk susunan pemegang saham, susunan pengurus perusahaan, kemudian ada susunan pengurus perusahaan juga, dan untuk di sini untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini beberapa yang bisa kita jawab atau yang perlu kita jawab yaitu yang pertama itu ada di poin B yaitu di B.5 telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ini kita pilih opsinya ya. Nah, kemudian untuk yang poin C itu status kepemilikan kantor pusat, cabang, gudang, pabrik. Nah, untuk kantor pusat itu dia milik sendiri. Jadi untuk kantor pusat, kantor cabang, gudang, dan pabrik itu semuanya adalah milik sendiri. Nah, setelah selesai kita isi, ini untuk simpulannya jangan lupa kita isi. Di sini kita pilih yaitu untuk informasi umum dan aspek legalitas bila terdapat kemungkinan salah saji material sehingga status KKP-nya itu completed. Nah, kemudian kita previous index. Setelah itu kita next ke A230.2. Nah, di dalam A230.2 ini kita akan membahas untuk setiap struktur organisasi, uraian tanggung jawab. Nah, di sini kita ngelingkan. Jadi kita linkkan ke G Drive-nya di mana untuk struktur organisasi dan uraian tanggung jawab itu sebenarnya ada juga di buku 2. Buku 2 yaitu arsip permanen dari PT Bina Citra Pesona. Nah, jadi di sini kami foto setiap struktur organisasinya dan juga untuk uraian tanggung jawabnya juga kami buat. Jadi kami upload ke G Drive. Jadi link dari G Drive itu kami masukkan ke dalam struktur organisasi dan juga uraian tanggung jawab ini. Makanya dia bentuknya bisa diklik
untuk melihat bagaimana struktur organisasinya dan juga uraian tanggung jawabnya. Nah, setelah selesai kita upload seperti ini atau kita linkkan, kemudian kita isi untuk simpulannya itu, yaitu kita pilih struktur organisasi dan uraian tanggung jawab, tidak terdapat kemungkinan salah saji material, sehingga status KKP-nya itu completed. Kemudian kita previous index, kita next lagi ke A230.3, yaitu tentang proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana proses bisnis utama dan kebijakan akuntansi rutin. Nah, di dalam buku 2 ini juga tertera setiap siklus-siklusnya. Jadi, di dalam buku 2 ini itu ada siklus penjualan kredit, siklus penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, siklus penerimaan kas dari penjualan tunai, siklus pembelian. Nah, jadi beberapa siklus-siklus yang ada di sini itu terdapat di dalam PT Bina Citra Pesona yang diterapkan. Nah, setelah kita pastikan, kemudian kita buat rangkumannya, rangkuman dari setiap uraian siklus-siklusnya. Di sini ada rangkuman uraian siklus untuk setiap yang ada di PT Bina Citra Pesona. Namun di sini diterterakan untuk penjelasannya. Jadi di sini kita buat penjelasannya untuk setiap uraian siklus yang ada di PT Bina Citra Pesona terkait dengan proses bisnis utama dan kebijakan akuntansi rutinnya. Nah, kemudian untuk simpulannya kita pilih yaitu proses aktivitas bisnis utama tidak terdapat kemungkinan salah saji material dan status KKP-nya itu yaitu komplit. Nah, kemudian kita previous index, kita next lagi ke A230.4, yaitu tentang pemahaman peraturan yang relevan. Ini terkait dengan regulasi yang terdapat di PT Bina Citra Pesona. Nah, di sini ada kita buat ada 2 regulasi yang relevan, di mana yang pertama ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yaitu di mana dampak terhadap entitasnya itu adalah seharusnya perusahaan menghitung kewajiban imbalan pasca kerja dan pasca kerja, namun di dalam kasus PT Bina Citra Pesona tidak melakukan. Nah, di sini kita pilih akun utama terkaitnya itu adalah beban PPh karyawan dan patuh atau tidak patuhnya itu kita pilih patuh. Nah, itu yang regulasi yang kedua itu ada Undang-Undang PPh. Nah, ini juga kita isi nih untuk dampak terhadap entitasnya. Kemudian untuk akun utama terkaitnya kita pilih juga beban PPh karyawan. Untuk patuh atau tidak patuh kita pilih juga patuh. Nah, setelah itu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan ini kita pilih juga yaitu tentang pemahaman peraturan yang relevan tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Nah, sehingga status KKP-nya itu komplit. Kemudian kita previous index, kita next lagi ke A230.5, yaitu tentang pemahaman lingkungan bisnis. Nah, di dalam pemahaman lingkungan bisnis ini, kita akan membahas yaitu terkait dengan tren industri sejenis. Nah, di sini kita bisa isi nih untuk hasil pemahaman, yaitu terdapat besarnya nominal non-current asset yang disebabkan oleh besarnya investasi yang dilakukan perusahaan. Dan pengaruhnya ke laporan keuangan, yaitu hal ini akan meningkatkan non-current asset yang signifikan. Nah, jadi sesuai yang kita bahas tadi di hasil pemahaman dan pengaruh ke laporan keuangan, akun yang terdampaknya itu adalah non-current asset. Seperti itu. Nah, setelah kita isi juga untuk simpulannya. Kita pilih yaitu pemahaman lingkungan bisnis tidak terdapat kemungkinan salah saji material, sehingga status KKP-nya itu komplit. Nah, setelah komplit, kita next index lagi, kita previous index, kita next lagi ke A230.6, yaitu tentang analisis kelangsungan usaha. Nah, di dalam analisis kelangsungan usaha ini, kita akan membahas tentang aspek keuangannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk aspek keuangannya itu dari poin A sampai poin K, kita pilih untuk ada atau tidaknya, kita pilih tidak ada. Nah, karena kita pilih tidak ada, kita buat juga pertimbangannya seperti ini. Nah, jadi kita buat pertimbangannya yang relate dengan setiap aspek keuangannya, dari poin A sampai poin K gitu. Nah, kemudian untuk operasi, sama juga, kita pilih juga tidak ada, dan kita buat juga pertimbangannya. Nah, kemudian untuk yang lainnya juga kita pilih dia tidak ada dan pertimbangannya juga kita buat. Jadi alasannya itu kita buat. Mengapa kita sebut dia tidak ada untuk setiap poin-poin dari aspek keuangan, operasi, dan juga lainnya. Nah, kemudian untuk yang kolom kuning juga jangan lupa kita isi untuk menjawab kemungkinan salah saji material. Kemudian di simpulan ini kita pilih juga yaitu analisis kelangsungan usaha terdapat kemungkinan salah saji material, sehingga nanti status KKP-nya itu komplit.
Kita previous index, kita next lagi ke A230.7, yaitu tentang pemahaman penyiapan dan penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa melihat untuk penyusunan laporan keuangan tadi kan, di sini yang pertama itu adalah penyiapan laporan keuangan, itu kita buat uraian prosesnya. Uraian proses, kemudian ada aktivitas pengendalian, relevan terhadap audit, identifikasi salah saji, akun yang berdampak, dan juga prosedur auditnya. Nah, jadi di sini ini semuanya kita buat ya sesuai dengan penyiapan laporan keuangannya. Begitu juga dengan pencatatan jurnal penyesuaian. Ini kita buat sesuai dengan jurnal penyesuaiannya untuk setiap uraian proses sampai dengan prosedur auditnya. Begitu juga ke poin yang selanjutnya, yaitu evaluasi pengabaian pengendalian oleh manajemen, kemudian yang ketiga transaksi antar perusahaan, dan laporan konsolidasi atau jika ada. Ini juga kita buat keterangannya ataupun penjelasannya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk setiap personal entitas yang terlibat dalam penyiapan dan penyusunan laporan keuangan. Di sini nama-namanya, kemudian ada jabatannya juga. Ini sesuai dengan yang ada di PT Bina Citra Pesona. Nah, kemudian yang warna kuning ini juga jangan kita lupa isi untuk menjawab setiap dampak dari pengendalian yang belum memadai tersebut. Nah, untuk simpulannya bisa kita pilih yaitu pengendalian, penyiapan, dan penyusunan laporan keuangan belum memadai. Sehingga status KKP-nya itu akan komplit. Nah, setelah komplit kita bisa previous index, kita next lagi ke tahap terakhir di A230 yaitu A230.8 yaitu analisis faktor kecurangan. Analisis faktor kecurangan. Nah, di mana di dalam kode ini atau step ini kita akan melihat untuk setiap uraian dan juga tanggapan klien. Di mana tanggapan klien ini di PT Bina Citra Pesona itu ada 3, yaitu ada TCWG atau those charged with governance, kemudian ada BOD dan bagian lain, dan juga akun yang terdampak. Nah, di sini setiap uraiannya itu yang pertama itu ada tekanan, di mana tekanan ini juga memiliki poin-poin tertentu dari 1A sampai 1G. Nah, kemudian dari 1G, kemudian ada lagi poin-poin berikutnya, yaitu sampai 1K. Nah, dan poin-poin berikutnya juga yaitu dari 1L sampai 1P. Begitu juga untuk yang kedua ada kesempatan, dan kemudian yang ketiga adalah rasionalisasi. Nah, jadi di dalam keterangan yang ada di sini, kita bisa isi untuk setiap tanggapan kliennya. Kita isi sesuai dengan tanggapan kliennya, sesuai dengan uraiannya juga. Nah, setelah kita isi, untuk akun yang terdampaknya itu kita bisa pilih. Misalnya nih, untuk yang nomor 1 tekanan, itu di 1A, itu bisa kita pilih untuk akun yang terdampak yaitu pendapatan operasional. Jadi ketika kita memilih akun-akun yang terdampak ini harus relate dengan tanggapan klien dan juga uraiannya yang telah dijelaskan setiap poinnya. Ini harus relate setiap akun yang terdampaknya. Setelah kita isi semua, ini yang bagian kuning kita juga isi supaya bisa menjawab untuk kemungkinan salah saji material tersebut. Nah, untuk simpulan di sini kita bisa pilih analisis faktor kecurangan terdapat kemungkinan salah saji material, sehingga status KKP yang dihasilkan itu yaitu completed. Nah, kita previous index. Nah, kemudian setelah selesai kita isi dari 8 step ini, kemudian kita isi juga untuk analisis kelangsungan usaha. Ini secara otomatis ya teman-teman. Ini bukan secara manual. Yang kita isi yaitu yang di warna kuning ini, yaitu kemungkinan salah saji material. Kita bisa isi ada kemungkinan salah saji pada non-current asset. Nah, setelah kita isi, kita bisa next index. Setelah kita next index, kita masuk ke inherent risk. Ini yaitu di indeks A240. Nah, di sini di dalam inherent risk, ini ada beberapa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan identifikasi dan penilaian risiko. Seperti yang kita tahu bahwasanya inherent risk itu adalah risiko yang melekat pada suatu kejadian tertentu yang ada di dalam PT Bina Citra Pesona. Sehingga perlu kita analisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya ataupun identifikasinya dan penilaian risikonya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk setiap akun-akun yang terdampak, kita bisa isi. Nah, kemudian ini juga harus sesuai dengan yang berwarna merah ini ya teman-teman. Yang berwarna merah ini adalah kriteria-kriterianya yang relate dengan akun-akun yang terdampak. Seperti itu. Nah, setelah selesai kita isi, di sini kita bisa melihat untuk financial statement levelnya. Nah, kemudian ada account level, ini juga bisa kita isi. Ini juga kita isi ya teman-teman untuk account levelnya untuk laporan keuangannya. Nah, untuk laporan keuangan ini
yang ada di sini ini bisa kita ambil dari laporan keuangan yang telah kita isi sebelumnya, yaitu di kode D100. Nah, ini nanti akan terotomatis terinput dari situ di dalam ini. Nah, kemudian untuk inherent risk factors-nya atau faktor-faktor dari inherent risk ini perlu juga kita isi. Jadi di sini ada beberapa yang tidak dan ada beberapa yang ya. Jadi ini sesuai dengan setiap akun-akun yang ada di sini gitu. Nah, kemudian untuk setiap tingkat risikonya itu di sini juga kita bisa pilih low, high, dan juga middle untuk tingkatnya ya. Tetapi karena di sini dia risikonya itu low dan high dan middle tidak ada, sehingga di sini yang ada itu adalah low dan high untuk akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan ini. Nah, begitu juga untuk faktor risiko signifikan lain, ini juga kita isi dengan opsi tidak. Nah, kemudian untuk keterangannya juga ini kita isi atau kita buat ya sesuai dengan yang ada di sini tadi. Ada low dan high juga gitu. Nah, kemudian perlu juga kita tahu teman-teman di sini kenapa dia untuk pendapatan operasional dia beda sendiri, karena bisa kita lihat bahwasanya untuk di pendapatan operasional ternyata inherent risk-nya itu high. Inherent risk-nya high sehingga dia termasuk risiko yang signifikan atau otomatis sehingga dia dibuat ataupun terotomatis iya gitu. Jadi dia termasuk risiko yang signifikan karena risikonya sudah high, nggak lagi low dan tidak lagi middle gitu. Jadi di sini bisa kita lihat nih beberapa akun ataupun setiap akun di mana dia ada yang low, ada juga yang high atau ada pun yang middle gitu. Nah, kemudian setelah selesai kita isi, kita bisa lanjut lagi ke simpulannya. Di simpulannya ini kita akan pilih dia adalah analisis inherent risk telah dilakukan, di mana status KKP-nya itu adalah complete. Nah, kemudian kita bisa next index. Setelah kita next index, kita akan lanjut ke kode ataupun indeks A250, yaitu tentang control risk. Nah, di dalam control risk, ini dia terdapat juga 8 tahapan, 8 step. Nah, yang pertama kita akan bahas untuk A250.1, yaitu tentang entity level, atau level dari perusahaan itu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk komponen pengendalian internalnya, di sini ada beberapa keterangannya, dan untuk kesimpulan evaluasi pemahaman pengendalian, ini bisa kita ini langsung terotomatis ya. Dan untuk keterangannya ini bisa kita pilih sudah dilaksanakan atau kita ketik sudah dilaksanakan semuanya. Nah, untuk ini pertanyaan yang ada di sini, apakah dari pemahaman di atas dapat teridentifikasi defisiensi dalam pengendalian internal? Kita pilih tidak. Nah, kemudian untuk simpulannya kita pilih pengendalian internal tingkat entitas telah memadai, sehingga status KKP yang dihasilkannya itu adalah completed. Nah, setelah completed, kita previous index, kita next lagi ke A250.2, yaitu tentang uraian siklus penjualan kredit. Nah, di dalam uraian siklus penjualan kredit, ini untuk account levelnya, kita bisa isi untuk uraian siklus akuntansi umumnya, itu ini bisa kita isi ya, sesuai dengan yang ada di dalam PT Bina Citra Pesona. Ini dia secara terotomatis. Nah, jadi yang kita isi itu adalah dari frekuensi sampai dengan hasilnya. Nah, jadi di dalam hasil ini sesuai dengan penjelasan yang ada di sini ataupun keterangannya, nanti hasilnya ini akan membuktikan apakah dia low, high, ataupun middle untuk control risk-nya. Ya, nah control risk itu adalah risiko ataupun pengendalian dari risikonya atau risiko dari pengendalian yang ada di dalam perusahaan ataupun PT Bina Citra Pesona. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita selesaikan semua yang ada di sini sesuai dengan keterangannya, kita isi dulu yang kolom kuning. Di kolom kuning ini yaitu untuk menjawab kelemahan dari pengendalian tersebut. Nah, untuk simpulannya ini kita pilih pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai. Nah, untuk status KKP-nya itu yang dihasilkan adalah completed. Setelah completed kita previous index, kita lanjut lagi ke A250.3, yaitu tentang uraian siklus penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang. Uraian siklus penjualan kredit. Nah, di sini sama juga untuk yang di A250.2 tadi ya. Ini juga perlu kita isi nih sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Seperti apa yang diminta gitu. Nah, jadi untuk hasilnya juga nanti akan membuktikan apakah dia low, high, ataupun middle. Nah, kemudian
Untuk yang kolom kuning juga jangan lupa diisi untuk menjawab kelemahan pengendalian, dan juga untuk simpulan jangan lupa kita pilih, yaitu pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai, sehingga nanti status KKP-nya itu adalah completed. Nah, setelah completed kita kembali ke main index, kita lanjut lagi ke indeks A250.4, yaitu tentang uraian siklus penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang. Nah, di sini juga sama ya teman-teman. Jadi dari titik A250.2 itu sama juga ke A250.4, di mana untuk penjelasannya juga seperti ini ataupun keterangannya. Jadi nanti sampai step berikutnya juga akan sama begitu untuk setiap keterangan yang diminta dan juga setiap penjelasan yang diminta. Nah, setelah kita isi, ini juga nanti kita harus memilih untuk simpulannya. Untuk simpulannya kita pilih dia pengendalian internal pada siklus ini memadai gitu. Sehingga status KKP-nya itu completed. Nah, setelah completed, kita ke main index lagi, kita balik lagi ke A250.5, yaitu untuk uraian siklus penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, di sini kita akan membuat juga untuk uraian siklus penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, di sini juga nanti setelah kita isi setiap keterangannya ini dan kita jawab setiap opsi-opsinya, di sini kita akan melihat bagaimana hasil dari control risk-nya, apakah low, high, ataupun middle. Nah, setelah kita isi, kita jangan lupa mengisi juga untuk kesimpulannya. Kita pilih untuk pengendalian internal pada siklus ini memadai, sehingga status KKP-nya itu adalah completed. Kemudian kita next lagi ke A250.6, yaitu uraian siklus pembelian. Ini juga sama ya, ini juga kita jawab sesuai dengan keterangan yang diminta dan juga penjelasan yang diminta ya. Nah, di sini juga nanti akan membuktikan bagaimana control risk-nya, hasil dari control risk-nya, dari uraian siklus pembeliannya. Nah, untuk simpulannya juga jangan lupa kita isi, yaitu pengendalian internal pada siklus ini memadai, sehingga status KKP-nya yaitu completed. Setelah completed, kita akan kembali lagi ke main index. Setelah itu kita akan membahas untuk uraian siklus utang dagang, yaitu A250.7. Nah, di sini kita bisa lihat juga sama juga ya untuk setiap keterangan ataupun penjelasan yang diminta untuk uraian siklus utang dagang. Ini juga nanti akan menghasilkan bagaimana hasil dari kontrol risknya untuk siklus utang dagang. Nah, kemudian setelah kita isi setiap keterangannya ataupun penjelasan yang diminta, kita bisa mengisi untuk simpulannya. Untuk simpulannya kita bisa pilih pengendalian internal pada siklus ini memadai, sehingga status KKP-nya itu yaitu completed. Kemudian kita ke indeks selanjutnya. Di indeks selanjutnya kita akan membahas yaitu A250.8, yaitu step terakhir dari A250, yaitu tentang control risk, yaitu untuk uraian siklus pengupahan ataupun penggajian. Nah, di sini juga untuk keterangan yang diminta ataupun penjelasan yang diminta juga sama ya teman-teman. Jadi di sini juga nanti akan menghasilkan hasilnya itu hasil dari uraian siklus pengupahan ataupun control risk-nya itu apakah dia low, middle, ataupun high. Nah, setelah kita isi seperti ini, teman-teman, kita bisa isi juga untuk kolom kuning. Di kolom kuning ini kita isi untuk menjawab kelemahan dari pengendalian tersebut, gitu. Nah, sehingga untuk kesimpulannya juga kita pilih pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai, sehingga status KKP yang dihasilkan yaitu completed. Seperti itu. Nah, jadi begitulah pengerjaan untuk control risk di dalam kode A250 untuk bagian dari risk assessment. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya untuk indeks A260. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang indeks A260, yaitu tentang komunikasi dengan TCWG dan SPI. Nah, di dalam indeks A260 ini terdapat identifikasi para pihak oleh tim perikatan yang dimana terdiri dari 2 poin, yaitu poin pertama, apakah klien memiliki TCWG? Ini kita isi berdasarkan indeks yang telah kita isi sebelumnya, yaitu A2601. Yang dimana A206, yang dimana kode
A260.1 ini sudah kita isi sebelumnya dan memiliki kesimpulan komunikasi dengan pihak TCWG sudah memadai. Kita previous index. Nah, maka dari itu untuk yang A ini kita isi ya. Selanjutnya untuk yang B, apakah klien memiliki SPI? Ini kita isi berdasarkan kode A260.2. Nah, di dalam kode A260.2 ini itu memiliki kesimpulan bukti audit yang diperoleh telah cukup dan memadai. Kita previous index. Maka dari itu untuk poin B ini kita isi ya. Lalu kita next index. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kode A270, yaitu tentang Risk of Material Misstatement atau ROMM. Jadi, di dalam ROMM ini terdapat laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini sudah terisi otomatis berdasarkan laporan yang keuangan yang sudah diisi sebelumnya, yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di dalam ROMM ini terdapat beberapa keterangan yang di dalam tabel ini. Yang pertama ada overall risk assessment, yang di mana ada fraud risk exposure, inherent risk level, control risk level, control risk significant account, serta ROMM. Yang di mana ini juga sudah terisi otomatis. Yang berasal dari kode A230.8, kode A240, A250, dan A250.13. Untuk ROMM ini sudah terisi otomatis juga berdasarkan dengan data yang ada pada kolom fraud risk exposure itu sampai control significant account. Lalu ada ROMM at assertion level. Ini terdapat dua kolom juga, yang dimana ada balance or transaction, presentation, and disclosure. Yang dimana ini untuk kolom balance transaction ini sudah terisi otomatis, yang ada keterangan kode C, E, A, dan C, serta V. Yang dimana kode C ini merupakan classification. Ini menunjukkan bahwa akun atau transaksi telah disajikan dalam kelompok yang tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk C, yaitu existence, ini menunjukkan bahwa pos yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan benar-benar ada pada tanggal pelaporan. Untuk kode A dan C, yaitu accuracy and completeness, ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dan diungkapkan telah dicatat secara akurat dan seluruh informasi yang seharusnya diungkapkan telah disajikan secara lengkap. Lalu, untuk kode V, yaitu valuation, ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan nilai yang wajar dan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Nah, untuk mengisi presentation and disclosure ini berdasarkan yang ada pada balance or transaction. Seperti ini, di sini lengkap, ada C, E, A, dan C serta V. Maka dari itu untuk presentation and disclosure ini kita isi lengkap juga. Nah, lalu ada juga yang C dan E, ini kita isi untuk C dan E saja. Nah, selanjutnya ada kolom planet response, yang dimana di sini ada beberapa keterangan juga, yaitu yang pertama ada TOC, ini adalah test of controls, yang dimana prosedur audit untuk menguji efektivitas pengendalian internal yang relevan dengan asersi laporan keuangan. Untuk AP, ini adalah prosedur audit substantif yang dilakukan untuk mendeteksi salah saji material secara langsung pada saldo akun atas transaksi. Lalu ada TOD, yang dimana ini adalah test of details, di mana pengujian rinci atas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Lalu ada I, yaitu interim. Ini menunjukkan bahwa prosedur audit dilakukan sebelum akhir periode laporan keuangan. Dan ada YE atau year's end. Ini menunjukkan bahwa prosedur audit dilakukan pada atau setelah tanggal pelaporan. Nah, untuk ini kita isi berdasarkan data-data yang sebelumnya sudah disajikan. Lalu kita next index. Nah, di sini ada audit strategi memorandum. Jadi, di dalam audit strategi memorandum ini menjelaskan tentang yaitu dokumen yang memuat strategi audit secara keseluruhan yang digunakan auditor dalam melaksanakan audit
laporan keuangan. Pada kolom keterangan ini diisi dengan penjelasan mengenai karakteristik perikatan audit, tujuan audit, waktu pelaksanaan audit, serta ruang lingkup audit yang mencakup pengujian pengendalian internal dan prosedur substantif. Jadi pengisian kolom ini itu dilakukan berdasarkan standar audit yang berlaku, pemahaman auditor terhadap entitas dan lingkungannya, serta kebutuhan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran laporan keuangan. Jadi dengan demikian, eh, untuk audit strategi memorandum ini digunakan auditor dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyesuaikan prosedur audit selama proses audit berlangsung. Saya rasa cukup situ aja penjelasan untuk yang terakhir ini. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang substantif tes untuk kode I, J, dan K. Yang pertama itu ada kode I, dan kode I ini terdiri dari dua materi, yaitu utang wesel dan utang bunga. Yang pertama kode I untuk utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban perusahaan yang timbul dari pinjaman atau transaksi tertentu yang disertai janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo, biasanya disertai bunga. Tujuan utang wesel adalah untuk memperoleh dana dengan bukti kewajiban yang jelas dan tertulis, sehingga memberikan kepastian dalam jumlah serta waktu pembayaran, sekaligus meningkatkan kepercayaan kreditur dan memudahkan perusahaan untuk mengelola kewajibannya. Selanjutnya ada jenis-jenis dari utang wesel yang terdiri dari 6. Yang pertama itu ada wesel bunga, yang dimana wesel bunga ini adalah utang yang mewajibkan debitur membayar bunga selain pokok utang. Bunga dihitung berdasarkan tingkat bunga tertentu dan jangka waktu wesel. Umumnya digunakan untuk pinjaman formal karena memberikan imbal hasil bagi kreditur. Yang kedua ada wesel tak berbunga. Jadi wesel tak berbunga adalah wesel utang yang tidak mencantumkan bunga secara eksplisit, namun biasanya diterbitkan dengan nilai diskonto sehingga keuntungan debitur sudah diperhitungkan sejak awal. Yang ketiga ada wesel jangka pendek. Wesel jangka pendek adalah wesel utang dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Ini biasanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau pembiayaan operasional jangka pendek. Yang keempat ada wesel jangka panjang. Wesel jangka panjang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Ini umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi atau kebutuhan dana jangka panjang perusahaan. Yang kelima ada wesel dagang. Wesel dagang timbul dari transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa secara kredit. Contohnya perusahaan membeli barang dari pemasok dan menerbitkan wesel sebagai bukti utang. Yang kelima ada wesel bank. Wesel bank adalah wesel utang yang diterbitkan kepada bank atau lembaga keuangan, sehingga akibat dari pinjaman bank. Ini biasanya disertai perjanjian resmi dan bunga tertentu sesuai dengan ketentuan bank. Yang kedua adalah kode I utang bunga. Jadi, utang bunga adalah kewajiban yang timbul. Jadi, utang bunga adalah kewajiban yang timbul karena bunga atas pinjaman atau liabilitas lainnya yang sudah terjadi, tetapi belum dibayar pada akhir periode akuntansi. Utang ini biasanya muncul dalam perusahaan yang memiliki pinjaman bank, obligasi, pasar bayar, atau bentuk pendanaan lain yang menimbulkan biaya hidup. Karakteristik utang bunga yaitu yang pertama bersifat jangka pendek. Ini biasanya dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua berkaitan dengan pinjaman seperti utang bank, obligasi atau wesel bayar. Yang ketiga diakui setiap akhir periode melalui jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir yang keempat nominal ditentukan oleh perjanjian yaitu pokok dikali suku bunga dikali waktu. Selanjutnya jenis-jenis utang bunga yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah utang bunga atas pinjaman bank atau bank loan interest payable. Jadi utang bunga atas pinjaman bank ini timbul dari pinjaman bank baik dari jangka pendek maupun jangka panjang yang dihitung secara bulanan dengan sistem flat. Yang kedua adalah utang bunga atas obligasi atau bond interest payable yang dimana
Bunga yang timbul dari penerbitan obligasi dihitung per semester atau kuartal sehingga kupon obligasi. Dan yang ketiga, utang bunga atas wesel bayar, notes payable interest. Ini muncul dari wesel bayar yang memiliki bunga. Akrual bunga dihitung sejak wesel diterbitkan sehingga hingga tanggal pelunasan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada utang bunga atas utang jangka panjang atau long term debt interest. Utang bunga ini masih adalah bunga yang masih terutang dari pinjaman jangka panjang lain seperti kredit investasi, leasing pembiayaan, pinjaman sindikasi, dan akrual dibuat setiap akhir periode. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang spreadsheet, tentang kode I, yaitu utang wesel dan utang bunga yang diambil dari kasus PT Bina Citra Pesona. Yang pertama ada utang wesel, yang mana memiliki saldo pada tanggal 31 Desember tahun 2024 sebesar 250 juta, dan ini didapat dari TB1. Ditambah dengan wesel asuransi hidup baru 31 Agustus 2005, jatuh tempo 31 Agustus 2012, bunga sebesar 16% yang harus dibayar tanggal 31 Agustus 2012 sebesar 950 juta. Ini didapat dari buku 4 halaman 53. Dijumlahkan, lalu didapat nominal sebesar 1.200.000.000 juta. Dikurang dengan pelunasan tanggal 30 April tahun 2025 sebesar 250 juta. Ini didapat dari buku 1 halaman 72. Lalu didapatlah saldo akhir tanggal 31 Desember 2025 sebesar 950 juta. Lalu utang bunga. Saldo tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar 21.250.000, yang mana ini didapat dari TB1. Lalu beban tahun 2005 yang mana ada wesel, Bank Ganesa, dan wesel asuransi. Ini didapat nominal sebesar 10.625.000 dan 50.666.667 rupiah. Ditambahkan didapatlah sebesar 61.291.667 rupiah. Lalu ditambah dengan 21.250.000, didapatlah nilai sebesar 82.541.667. Lalu dikurangi dengan pembayaran tahun 2025 yang mana sebesar 281.876.000 dikurang 250 juta sebesar 31.876.000. Itu didapat dari buku 1 halaman 72. Lalu 80 juta ini dikurang dengan 31 juta didapatlah 50.666.000. Untuk kode I2 ini berisi tentang asuransi hidup baru, yang dimana ini digunakan untuk acuan pada I1 bagian beban tahun 2005 ini. Baik, untuk penjelasan J dan K akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas untuk kode J, yaitu tentang modal saham dan agio saham. Di sini kita akan bahas teorinya dulu, di mana pengertian modal saham adalah dana yang ditanamkan pemegang saham ke perusahaan melalui pembelian saham, di mana modal ini terdiri dari sejumlah lembar saham bernilai nominal tertentu yang menjadi dasar perhitungan total modal saham. Dan kemudian di sini kita akan menjelaskan untuk jenis-jenis dari modal saham. Di mana jenis-jenis dari modal saham itu ada saham biasa, saham preferen, saham treasury, saham kelas ganda. Di mana pengelola modal saham harus bijak agar tidak menurunkan nilai atau menyebabkan dilusi, sehingga perusahaan dan investor dapat bersama-sama mencapai tujuan finansial dan mendorong pertumbuhan. Kemudian kita akan membahas dan selanjutnya yaitu pengertian dari agio saham, di mana agio saham adalah selisih lebih dari setoran penerbit di atas nilai jual nominal atau saham yang dijual harganya jauh lebih tinggi daripada nilai awalnya, di mana jenis-jenis agio saham itu terdiri dari agio saham biasa,
agio treasury. Kemudian perbedaan capital gain dan agio saham, yaitu capital gain adalah selisih harga jual dan beli yang menjadi keuntungan investor, sedangkan agio saham adalah selisih harga perdana dan nilai nominal yang menjadi tambahan modal bagi emiten. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini kita akan membahas langsung ke spreadsheet-nya. Baik, saya akan share screen-kan untuk spreadsheet-nya langsung. Nah, jadi di sini kita akan membahas untuk kode J, yaitu modal saham dan juga agio saham. Nah, di sini saya ada lampirkan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, di sini kita supaya lebih mudah memahami, kita gunakan yang untuk bahasa Indonesia saja untuk nama akun-akunnya. Nah, dari sini kita akan membahas untuk PT Bina Citra Pesona ya. Dan di sini kita akan membahas untuk yang kelanjutan dari setiap kode-kode yang dimana yang saya bahas di sini adalah kode J untuk modal saham dan agio saham. Dimana untuk modal saham di tahun 2003 itu 1.850.000.000 dan agio sahamnya itu 1.106.054.000. Ini didapat dari buku 3 ya, buku 3 yaitu kertas kerja sebelumnya di mana dilampirkan untuk saldo per 31 Desember 2003. Nah, kemudian di sini 20.000 lembar dikeluarkan dan beredar 9.250 lembar, nilai nominal yaitu 200.000 per lembar. Nah, ini kita kasih dengan tick mark pagar, artinya adalah buku sertifikat saham telah diperiksa. Kemudian, saham yang dikeluarkan tahun 2005 itu 0 untuk modal sahamnya dan agio sahamnya juga 0. Nah, untuk tick mark di sini yaitu kutipan rapat Dewan Komisaris buku sertifikat saham jurnal penerimaan pengeluaran kas telah diperiksa selama tahun 2004 tidak ada transaksi yang berhubungan dengan modal saham dan agio saham. Nah, untuk saham yang ditarik tahun 2005 juga 0 untuk modal saham dan agio sahamnya dan dikasih juga tick mark U. Nah, kenapa ini 0? Karena sesuai dengan instruksi ataupun informasi yang ada di buku 2, di buku 1 itu terkait dengan modal dan agio saham. Itu di tahun 2005 dikatakan bahwasanya PT Bina Citra Pesona tidak ada mengeluarkan saham di tahun 2005 sehingga nilainya 0 gitu ya. Nah, jadi di sini untuk totalnya kita totalkan aja dari modal saham di tahun 2003, begitu juga agio sahamnya. Nah, karena di sini 0, maka nilainya tetap sama. Untuk modal saham yaitu 1.850.000.000 dan juga untuk agio sahamnya 1.106.054.000. Nah, ini dia sama dengan nilai yang ada di TB1 untuk akun modal saham dan juga untuk akun yang agio saham di TB1. Jadi dia ngeling ini. Ini sebenarnya ngeling, tapi karena kita jumlahkan, jadi kita pakai rumus yang dijumlahkan dan dikurangkan gitu. Nah, kalau kita cek juga di TB1, kita bisa cek ya di TB1 untuk modal saham. Untuk di TB1, di modal sahamnya, kita bisa cek ini. Nilainya adalah sama. 1.850.000.000 dan juga untuk agio sahamnya itu adalah 1.106.054.000. Nah, kita kembali lagi ke kode J. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya, di catatannya berdasarkan informasi dari salah seorang pejabat perusahaan dalam tahun 2025 atau 2005 ya, kalau di buku 2005 digunakan, tidak ada transaksi yang berhubungan dengan saham, dengan hak opsi, hak beli saham, dan saham konversi, sehingga tadi saham yang di sini untuk tahun 2005 itu 0 ya, karena PT Bina Citra Pesona tidak ada mengeluarkan saham di tahun tersebut gitu. Nah, untuk bahasa Inggrisnya juga tetap sama di sini. Hanya saja akun-akunnya itu dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, kemudian kita akan membahas untuk yang selanjutnya adalah untuk laba ditahan. Sebelumnya kita akan membahas dulu untuk teorinya dulu. Saya akan share screen lagi.
Oke, ini kita akan kembali membahas ya. Untuk yang berikutnya tadi adalah laba ditahan. Untuk agio saham dan modal saham sudah selesai kita bahas. Sekarang untuk laba ditahan. Nah, laba ditahan atau return earnings adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga rumus laba ditahan yaitu laba ditahan sama dengan laba bersih dikurang dividen yang telah dibayarkan. Dan laba ditahan kumulatif sama dengan laba ditahan periode lalu tambah laba ditahan periode berjalan. Nah, adapun tujuan menggunakan laba ditahan yaitu untuk membayar utang perusahaan sebagai modal usaha lanjutan, sebagai modal cadangan, untuk modal pengembangan bisnis, dan sebagai investasi lanjutan. Nah, jadi itulah teori dari laba ditahan. Kemudian kita akan menjelaskan untuk yang deskripsinya untuk kode K-nya. Saya akan share screen lagi. Nah, jadi di sini kita akan kembali membahas untuk kode K. Nah, kode K laba ditahan. Nah, di sini kita akan melihat nih laba ditahan dari PT Bina Citra Pesona di tahun 2005 atau 2025. Nah, di sini saldonya itu di tahun 2005 yaitu 1.099.449.400. Ini dia ngelink ke TB1. Jadi ini kita bisa ambil dari TB1 ya. Kita bisa lihat di TB1 untuk laba ditahan ataupun return earning-nya di tahun 2005. Itu adalah 1.099.449.400. Nah, di sini kita bisa lihat ya, retail earnings-nya yaitu sama. Jadi dia informasinya itu atau datanya itu didapatkan dari TB1 atau trial balance satunya. Oke, kita kembali lagi ke kode K. Di kode K, selanjutnya kita akan bahas untuk dividennya. Oh, di sini kita kasih tick mark centang ya, di mana centang itu artinya adalah menurut makalah kerja sebelumnya. Kemudian untuk dividen tahun 2005 itu dia adalah 31.450.000. Ini juga dari TB1. Nah, jadi ini diambil dari TB1 ya. Nanti teman-teman bisa cek di TB1-nya dan kita kasih tick mark U yaitu menurut notulen rapat pemegang gitu ya. Nah, kemudian ini kita kurangkan ya, saldonya dikurang dividen sehingga hasilnya adalah 1.067.999.400. Kemudian untuk laba bersih tahun 2005 sebelum penyesuaian, nah ini nanti akan dijelaskan oleh kelompok 6 yang akan menjelaskan penyesuaian yang ada di TB1 gitu ya. Jadi nanti mereka tim itu akan menjelaskan untuk jurnal penyesuaiannya sehingga nanti akan dihasilkan selisih ataupun laba bersih tahun 2005 sebelum penyesuaian. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh kelompok 6. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini sebenarnya harus dijelaskan dulu atau diselesaikan dulu oleh kelompok 6 untuk mencari dari laba bersihnya, baru nanti bisa kita cari untuk selanjutnya, untuk keterangan-keterangan selanjutnya sampai di sini gitu ya. Tapi saya juga akan menjelaskan untuk hasilnya memang sudah didapatkan. Nanti untuk penjelasannya atau keterangannya nanti akan dijelaskan oleh kelompok 6. Nah, jadi untuk laba bersihnya itu tahun 2005 sebelum penyesuaian itu didapatkan 379.660.000. Nah, ini dikasih tick mark bintang, artinya adalah menurut laporan laba rugi atau neraca percobaan kerjaan. Ini juga ngelink ke TB2 ya. Ini nanti yang diambil dari di penyesuaiannya yang dari TB2 nanti akan dijelaskan oleh kelompok 6. Nah, untuk saldo 31 Desember 2005 sebelum penyesuaian itu dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan dari dari ini 1.067.999.400 ditambah dengan ini laba bersihnya tahun 2005 sebelum penyesuaian. Nah, sehingga dapatlah ini saldo 31 Desember 2005 sebelum penyesuaian. Ini juga dikasih tick mark bintang. Artinya adalah menurut laporan laba rugi. Nah, penyesuaian dari hasil pemeriksaan ini juga didapatkan nanti yang akan dijelaskan oleh kelompok 6 juga ya. Sehingga yang dihasilkan itu adalah 22.093.000. Nah, untuk saldo 31 Desember 2005 setelah penyesuaian itu dikurangkan dari
saldo tahun 2005 sebelum penyesuaian dikurangi dengan penyesuaian dari hasil pemeriksaan, sehingga hasilnya adalah untuk saldo tahun 2005 setelah penyesuaian 1.425.566.400. Nah, untuk cadangan pembayaran utang jangka panjang itu 950 juta. Ini kita kasih tik mark U atau menurut notulen rapat pemegang. Nah, ini juga informasinya bisa kita lihat juga di buku 2 ya, di buku 2 halaman 25. Ini terkait dengan keterangan untuk pembayaran utang jangka panjang. Nah, untuk laba ditahan tahun 2024 sehingga dihasilkan yaitu 475.566.400 didapatkan dari saldo 2005 setelah penyesuaian dikurangi dengan cadangan pembayaran utang jangka panjang, sehingga dapatlah hasilnya segini. Nah, untuk klasifikasi ulangnya ini 950 juta itu kita buat untuk reklasifikasi ulangnya. Ini juga nanti akan dijelaskan oleh kelompok 6. Nah, jadi di sini laba ditahan sama cadangan laba ditahan itu yaitu direklasifikasi ulang yaitu 950 juta. Nah, jadi itulah penjelasan untuk kode K. Nah, nanti selanjutnya ya untuk penjelasan ini nanti untuk teman-teman jika belum mengerti nanti akan dijelaskan oleh teman kami kelompok 6. Begitu. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah kami bahas. Di sini ada 3 kesimpulan yang dapat kami tarik. Untuk yang pertama itu adalah pre-engagement audit merupakan tahap awal yang bertujuan memastikan perikatan audit dapat diterima dan dilaksanakan sesuai standar yang berlaku dengan menilai prakondisi audit, risiko klien, serta independensi dan kompetensi auditor, sehingga auditor memiliki dasar yang jelas sebelum menyepakati perikatan melalui surat perikatan dan surat tugas audit. Kedua, risk assessment atau penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan melalui penetapan materialitas, pemahaman atas entitas, dan pengendalian internal, serta penilaian inherent risk dan control risk yang kemudian menjadi dasar penyusunan strategi audit dan penentuan fokus prosedur audit lanjutan. Ketiga, pengujian substantif atas kode IJK bertujuan untuk memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan, di mana kode I menguji utang wesel dan utang bunga, kode J menguji keakuratan pencatatan modal saham dan agio saham, serta kode K menguji kebenaran dan perhitungan dan konsistensi laba ditahan, sehingga akun-akun tersebut bebas dari salah saji material. Baiklah, untuk penjelasan spreadsheet kode I, J, dan K sudah selesai kelompok kami sampaikan. Untuk penjelasan kode spreadsheet selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok 6. That's all our presentation. We hope this video will be useful for you. Thank you for watching. Bye-bye.